bisa menjadi contoh ya buat teman-teman lainnya gitu kan. Nah, tapi nggak fair kalau saya yang cerita, karena saya dekat sekali sama dia. Akan lebih bagus kalau Anda yang beberapa teman-teman yang cerita ya. Apa sih yang Anda kenal dari orang ini? Namanya Pak Anto ya, tahu ya, Pak Anto Trihartono ya. Ya. Tahu ya. Nah, saya ingin Pak Ahmad. Pak Ahmad ini sering kali ke Ngoro Mojosari ya. Ya, gimana Pak Ahmad? Apa yang apa yang Pak Ahmad kenal ya dari Mas Anto? Kenapa pengen diceritain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Ya, mohon maaf saya mau berangkat ronda keliling ini sebetulnya hari ini. Dapat jadwal ronda keliling. Ya. Tapi karena ada acara ini tak tunggu-tunggu ini. Bentar. Ini si kecil mengganggu aja. Baik, terima kasih Pak Alam. Saya tak buka aja. Saya sangat mengenal sekali sama Mas Santo, itu pribadi yang lugu, lucu, tapi dibalik semua itu orangnya sangat luar biasa. Saya teringat satu peristiwa ketika itu kami sedang konsultasi di rumahnya Pak Alam dari jam 10 setelah pulang dari meeting dan prospecting setelah konsultasi. Kita ngumpul di rumahnya Pak Alam mulai dari jam 10 kita ngobrol sampai jam 2 malam. Di situ kalau seingat saya juga ada Mbak April waktu itu ya. Kita ngobrol-ngobrol ya tentang bagaimana dengan grup kita, bagaimana dengan bisnis kita, terus cerita ringan. Tiba-tiba beliaunya itu nyeletuk begini. Kemarin itu saya ketemu sama Pak Dwi, Pak Ahmad. Oh ya, gimana? Iya, saya ditunjukin sama Pak Dwi itu sepatu sepatu bagus. Apa Mas mereknya? Iya, Bukori, Mak. Wah, murah-murah tapi wapi-api katanya gitu. Saya mikir beberapa detik, Bukori, Bu Cherry, Mas tak bilang gitu. Iya, itu Bu Cherry. Ya Allah Mas, itu Bu Cherry bukan Bukori. Seketika itu saya, Mbak April, Pak Alam itu jam 2 sebetulnya sudah ngantuk sekali. Itu jam pengen merem sebetulnya. Langsung ngakak serumah itu. Dengar kata-kata Bukori. Bukori itu padahal dari merek sepatu Bu Cherry. Kita langsung hilang ngantuk kita itu sampai akhirnya kita pulang jam kurang lebih 3:30 itu baru pulang dari rumahnya Pak Alam. Itu membekas sekali di ingatan kami. Itu Mbak April kalau masih gabung mungkin masih ingat gitu ya Mbak April ya. Bu Kori. Makanya itu kami setelah itu panggil beliaunya dengan istilah Mas Anto Bu Kori itu. Itu Pak Alam. Kesan yang paling mendalam dari saya, tapi it's okay. Mas Anto hebat. Terima kasih Pak Ahmad. Silakan dilanjut jaga rondanya Pak Ahmad. Ya Pak Dwi mungkin saya pamit dulu nggih. Oke, hati-hati di jalan Pak. Jangan lupa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Pak Dwight. Iya. Pak Dwight ini pasti kenal ya. Pasti kenal ya. Gimana Pak Dwi? Ya, saya juga punya cerita tentang Mas Santo ini. Jadi kalau nggak salah itu Live Today pertama Jakarta ya. Kita para BP itu rame-rame datang ke sana gitu. Ada Pak Ari Bledek, semua BP waktu itu kita naik kereta. Kemudian sampailah kita di APL Tower. Ada apa macam kayak leaders meeting gitu sebelum Live Today dimulai gitu. Nah, kita agak tergesa-gesa tuh karena terlambat jamnya. Kemudian saya sama Mas Santo masuk ke toilet, maunya ganti baju dulu gitu. Tapi kita sambil pipis itu, Mas Santo itu langsung ngelerek ke saya gitu. Pak Dwi, aku mau tanya. Iya Mas Santo. Pak Dwi, garment itu setauku itu kan ya Pak Dwi ya, produksi pakaian ya. Iya Mas Santo, kan produksi kaos-kaos ya Pak Dwi ya. Iya Mas Santo. Kenapa Mas Santo kok sampean tiba-tiba tanya itu gitu. Terus Mas Santo itu agak mikir lama, terus dia bilang gini, lah yo Pak, kenapa ruangan ini, kan setahu ini toilet ya Pak yo, kok dijenengno garment ya Pak yo gitu. Dijenengno garment, sampean dapat dari mana kok tahu tempat ini namanya garment gitu. Ayo Pak Dwi, selesai kita keluar, ditunjukin tuh pintu. Ternyata situ tulisannya G Men gitu. Terus saya langsung bilang, Mas,
iku artinya gentleman karena sing nang kono iku women iku nang kono. Jadi bukan oh alah ngono tak pikir garmen. Ojo ngomong-ngomong Pak Dik, sumpah lho ya. Enggak Mas, aku enggak menceritakan iki Mas. Kok momen yang tepat gitu. Saya pikir ini momen yang tepat untuk mendengarkan cerita lucu ini gitu. Jadi toilet tulisannya gentleman itu katanya garmen gitu. Ya begitulah Mas Santo. Saya rasa orangnya nih lugu apa ya oke lah, seru sama Mas Santo ini seru. Beberapa juga saya dapat cerita-cerita gitu. Tapi ya wis ini aja dulu. Balik lagi ke Pak Alam. Thank you Pak Dwi. Ya, kita kenal langsung sama Pak Garmen ya, Pak Bukhori. Ya, silakan Pak Bukhori. Oke Pak, siap. Enggak ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah. Dorong ngomong wis guyu ya apa sih? Terus sampai gawe. Ya Aduh, ampun. musim corona ngiri duit bajune bojo digawe apa-apa. Wis lah. Tak rewangi golek rezeki nang desa Ngoro. Mumpung iki Idul Fitri, aku njaluk sepura. Kami sama. Iki ngono cuma parian, Dulur. Tembangane lucu, gawe guyonan. Aja dilebokno ati lan perasaan. Sing penting ayo tetep seduluran. Prank petung gawe pentongan. Suarane banter ora karuan. Senajan lewat Zoom, tetep isok lebaran. Acara iki idene Cak Alam. Paling enak urip bujangan Mas Dwi. Ngalor ngedur kan sing larang. Duit lompok gawe pacaran, mergo gak mikir tuku sewek karo kotang. Makanya Pak Dwi gak rabi-rabi. Cendol dawet gak kutangan berarti ya. Bojo siji ae sing ayu dhewe. Bojo loro akeh ragate mangane gak rabi. Ayo sing semangat presentasine supaya cepet MDIT-ne. Ngono lho maksudku iku, jadi guyu dhisik. Paling enak dadiaken asuransi. Gak mikir tulaan pasti oleh bati. Aku semangat rino lan wengi. Mergo impianku ki lunga kaji. Tapi ono cerita teman-teman. Selama saya itu mengawali presentasi, semua menolak Desa Ngoro. 50 orang menolak semua. Bener pepatah mengatakan, akeh wong gak seneng asuransi. Jarine bayar terus gak iso dinikmati. Tapi beda zaman saiki lek nerangno revolusi industri. Mergo program ngejak MDIT, makane ojo ngejak asuransi, ngejak revolusi industri. Nggih ngoten mawon. Painten kecepet cendela cukup semanten diatur kula. Ngoten mawon monggo. Keren. Edan. Aku gak iso guyu pisan. Pak Anto, Ya, Pak. Pak Anto bisa nggak cerita Ya, Pak. Pak Anto? Ya, saya hari ini senang ya. Betul-betul saya lihat Mas Anto itu apa alam ya. Original ya. Ya, Pak. Dulu masih ingat nggak Mas Anto waktu sampai mengawali karir ya di Allian ini ya. Tantangannya kan ya nggak mudah ya. Kalau Mbak Fitri tadi tantangannya jauh dari upline gitu kan. Nah, ada yang didukung sama pasangan, tapi ada juga yang enggak gitu.
Nah, apa dulu tantangan awal-awal kali Pak Anto ini ya, apa masuk di sini gitu? Ada tantangan atau lempeng-lempeng aja Mas Anto? Tantangannya itu nganu, Pak. Istri kurang sreg. Ya karena faktor trauma pernah menjalankan bisnis gagal-gagal gitu. Jadi selama saya mengejar BP itu istri kurang mendukung. Jadi sering saya itu pulang malam tidur di teras, kadang-kadang di mobil. Pak Alam gini, Mas Anto, kok menjadi BP tak sewa no hotel. Alhamdulillah, seumur-umur gak turu hotel. Begitu tadi BP, mau bentuk ke panggung jam 6 mangan soto ndek Jalan Manyar, dikek kunci hotel ya Pak Alam. Jam loro nyonya telepon, Mas gak mulai. Saking wedine aku mulai, begitu mulai gak dibuka no lawang. Ya wis terpaksa turu. Tapi nggak apa-apa, karena bagi saya itu bagi saya itu istri marah-marah, istri gak setuju itu tandanya cinta. Maksudnya cinta mbak aku, Pak. Nah, sebagai laki-laki pantang menyerah, Pak, bagiku. Tak buktikan oh jenenge Antok lek asal buktikan gitu. Berarti aku kudu buktikan bahwa aku bener-bener iki bener. Alhamdulillah. Lewat aku manut mentor, nuruti apa kata Pak Alam, ya alhamdulillah semua dari baik-baik saja sampai saiki. Itu Pak Alam. Alhamdulillah, Pak. Sampai esok dipinjemin klambi ya Mas Anto ya? Iya, alhamdulillah, Pak. Makanya bingung kok seliwi-seliwi kayak tarik loncat gini. Wes gak usah dibalik no. Digayai. Pakai itu nama. Gak usah dibalik no, gak usah. Gak usah ganti sampai besok ya. Ya. Mas Anto. Ya, Pak. Hal apa yang pernah sampean ingat ya selama sampean di sini bersama kita? Yang mungkin yang paling lucu lah, itu foto nih Mas Anto itu. Ya, saya memang dari keluarga seniman. Bapakku seniman, ibuku seniwati. Makanya anaknya keren. Pokoknya anak gak senewen lah wis apa. Nanti senewen apa? Senewen gendeng. Iya. Ya. Hal yang menarik itu Pak di sini itu ketika saya pertama trip ke luar negeri itu nggak pernah naik namanya pesawat. Begitu naik pesawat itu gojaan Pak Jenny. Pak Garo tua Pak. Pak Garo tua gendeng. Itu Pak pertama kali. Nah terus saya itu waktu ndeng Singapura itu Star Cruise itu kan banyak orang dansa makan gitu. Nah saya itu kebelet mules Pak ke kamar mandi. Gak pernah bagaimana sih modelnya kamarnya di pesawat itu nggak tahu Pak. Langsung buang air besar, roll, wis lega Pak. Begitu mau membersihkan ada shower langsung tak buka kan, tak cus, tiba-tiba banyu panas Pak ngomongin dan waduh. Nah di luar negeri itu showernya nggak ada tanda panahnya dingin panas nggak ada, jadi bingung. Iki di cebo nggak ada cebo. Aduh iki cari di opo yang bingung Pak. Wah, akhirnya golek tisu tak gelas seperti gini Pak. Tapi ini sudah meloncat tapi kecet-kecet gini Pak. Ya, itu hal yang paling menyenangkan dan berkesan Pak selama saya masuk di dunia asuransi, dapat tim pertama ke Singapura itu Pak Alam. Yang kedua, kesan saya yang kedua, semisal saya itu bukan Pak Alam ya yang mengawal saya, mungkin saya tidak ya bukan suudon atau apa, saya nggak bisa membayangkan apakah perubahan hidup saya seperti ini, karena tidak semua orang punya kesediaan hati, waktu, pikiran, duit. Lah Pak Lemu kabeh dikekno, lah mosok aku gak ya apa ya nggak menghormati gitu loh, ya aku harus membuktikan yang terbaik buat Pak Alam, jadi gitu Pak. Kesediaannya Pak Alam itulah yang bagi saya itu luar biasa, nggak semua orang itu punya kesediaan sampai sebegitu dalam. Makanya Pak Alam itu yang luar biasa, sebelum bagaimana mengenakan saya, itu sudah bisa mencuri hati saya dulu, Pak. Wah, itu Pak Alam. Setengah malam, 2:30, saya itu sandalnya Pak Alam sambil menangis karena ditagih utang nggak sembayar, Pak. Itu kenangan yang mengesankan buat saya itu. Ya, hari ini aku jatuh hati sama sampean dulu, pakaiannya sampean Mas Anto. Iya, Pak. Loh, ndi Mbak Novi? Kan arek-arek gak ngerti sih Mbak Novi Mas Anto. Udah Bu, sudah setrika. Gak kuat ngakak, dari ngakak sudah. Ya, salam sayang buat Mbak Novi ya. Ya. Yogi mana Yogi itu?
mainan game, Pak. Oke. Yang terakhir Mas Santo. Perjalanan Mas Santo ini sehingga akhirnya sampai kayak sekarang Mas Santo bisa sampai ke Moskow, ke Amerika, dapat penghargaan trip ya dari Allianz ya, dari Singapura, Thailand gitu kan, Korea. Korea melok ya sampai ini. Iya, melok. Melok ya. Malah tuku jas ya. Tuku jasa abrek-abrek kok. Ya, tuku jasa berkabrek ya. Kemudian bonus yang diterima oleh Mas Santo itu pun juga sesuatu hal yang tidak semua orang bisa capai ya, sehingga dapat predikat sebagai senior business partner gitu. Apa Mas Santo yang sampean pikirkan sekarang? Yang pertama, Pak, saya kepingin tim-tim yang saya pikirkan tim-tim saya di tahun 2020 ini kayak Pak Yasin, Mbak Ana, Mas Edi, Bu Fitri. Bagaimana juga bisa menepati sebuah prestasi yang saya dapatkan lewat ini, walaupun itu bukan masalah uangnya, Pak. Karena bagi saya, ketika prestasi itu saya dapatkan, uangnya juga banyak. Nah, saya kepingin juga teman-teman itu melipat daripada yang saya dapatkan, terutama Bu Fitri, Pak Dedi, itu yang punya potensi lebih banyak daripada saya, ngomong saja nggak kelepotan, nggak pakai kanak step-step, saya yakin jauh lebih bisa lah. Dan harapan saya juga bersyukur segala pencapaian saya tidak pernah lepas dari sebuah kerjasama seluruh tim saya, Mbak Ana dari Mojokerto, terima kasih Mbak Ana, Mas Wiki dari Malang, ada Pak Yasin, ada Mas Dedi, ada Bu Fitri. Semua rekan-rekan inilah Pak, saya itu selalu kuat. Jadi ketika mereka, Mas, iki opo, itu nggak bisa berhenti Pak. Jadi impian mereka, itu impian saya Pak Alam. Gitu. Jadi saya kepingin apa yang saya rasakan, teman-temanku juga bisa merasakan juga Pak. Itu impian saya tahun 2020 ini. Dan yang terakhir, saya juga tetap akan menyelesaikan MDIT saya Pak Alam. Itu Pak. Terus masih ada lagi? Kunci saya itu bersyukur Pak ya, selama saya di sini itu Pak Alam selalu menanamkan rasa kepercayaan diri kepada saya, itu sesuatu yang mahal, sehingga nggak pantas Pak kalau saya sebagai tim yang nggak nurut dengan Pak Alam, padahal Pak Alam itu sudah melewati tahap demi tahap yang itu sudah didapatkan. Maka bagi saya, apa yang Pak Alam katakan, apa yang Pak Alam lakukan, saya akan tiru semua, bahkan mulai dari cara penampilan, pakai HP, mau iPad, pokok nggak istri Pak ya. Itu Kak tiru Pak semua. Ya. Oke. Terima kasih Mas Santo. Oke, kita berikan applause ya buat Mas Santo ya, cemplungnya mana.